Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa, NIM 042 dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Adi Jema, Maluku. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester mata kuliah data mining dengan studi kasus yang saya pilih, prediksi risiko penyakit diabetes menggunakan dataset PIMA-Indian Diabetes. Nah, nomor 1 itu mengapa termasuk kasus data mining? Karena dataset PIMA-Indian Diabetes termasuk kasus data mining karena berisi kumpulan data kesehatan yang dapat dianalisis untuk menemukan pola tertentu. Dengan data mining kita dapat mengetahui hubungan antara faktor-faktor kesehatan seperti kadar glukosa, tekanan darah, usia, dan BMI terhadap risiko diabetes. Pada kasus ini diterapkan tahapan KDD atau Knowledge Discovery in Diabetes in Database yang terdiri dari selection, yaitu memilih atribut yang relevan, processing, yaitu membersihkan data dari kesalahan dan data yang tidak valid, transformation, yaitu mengubah data agar siap diproses. Data mining yaitu membangun model prediksi, evaluation, dan interpretation, yaitu mengevaluasi hasil model dan menginterpretasikan hasil. Tahapan ini penting agar informasi yang diperoleh benar-benar bermanfaat dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Nah, nomor 2 itu ada identifikasi tipe data. Pada dataset ini terdapat beberapa atribut seperti frekuensi, glucose, blood pressure, skin thickness, dan insulin, BMI, diabetes, predictive function, dan age. Sebagian besar atribut tersebut termasuk data numerik karena berupa angka hasil pengukuran atau perhitungan, sedangkan atribut outcome merupakan data kategorikal nominal yang terdiri dari dua kategori, yaitu 0 itu sama dengan tidak diabetes, sedangkan 1 itu diabetes. Atribut outcome digunakan sebagai target atau label dalam proses klasifikasi. Nah, nomor 3 itu analisis kualitas data. Sebelum data digunakan, perlu dilakukan analisis kualitas data. Dalam dataset diabetes, terdapat kemungkinan missing value yang ditandai dengan nilai 0 pada atribut tertentu seperti glucose, blood pressure, insulin, dan BMI. Selain itu juga terdapat kemungkinan noise atau data yang mengandung kesalahan pencatatan, outlier atau nilai yang terlalu jauh dari data lainnya, inkonsistensi data akibat perbedaan metode pengukuran. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan processing seperti mengganti nilai kosong dengan median, menghapus data duplikat, dan mendeteksi outlier menggunakan metode integrity range atau IQR. Nomor 4 itu ada transformasi data. Transformasi data dilakukan agar dapat diproses secara optimal oleh algoritma data mining. Karena atribut dalam dataset ini memiliki rentang nilai yang berbeda-beda, maka diperlukan normalisasi. Adapun contohnya, yaitu nilai glukos memiliki rentang yang lebih besar dibandingkan BMI. Jika tidak dinormalisasi, atribut tertentu bisa lebih dominan dibanding atribut lainnya. Metode normalisasi yang dapat digunakan yaitu min-max normalization atau X-score standardization. Dengan normalisasi, semua atribut memiliki kontribusi, yaitu lebih seimbang saat diproses pembelajaran model. Nah, kelima itu ada data warehouse dan operasi OLAP. Untuk mendukung analisis data dalam jumlah besar, dapat dibuat dalam warehouse menggunakan star skema. Fetch table yang digunakan adalah Fetch Diabetes yang menyimpan informasi utama seperti jumlah pasien dan hasil diagnosis. Kemudian terdapat beberapa dimension table seperti dim pasien, dim waktu, dim usia, dan dim status diabetes. Pada data warehouse ini dapat diterapkan operasi OLAP seperti roll up
untuk melihat ringkasan data, drill down untuk melihat data lebih detail, slash untuk menfilter satu dimensi tertentu, dice untuk menganalisis kombinasi beberapa dimensi. Operasi tersebut dapat membantu instansi kesehatan dalam membuat kebijakan pencegahan diabetes yang lebih efektif. Nah, nomor 6 itu ada exploratory data analysis atau EDA. EDA dilakukan untuk memahami karakteristik data sebelum membangun model. Adapun 9 langkah-langkah yang dilakukan meliputi yang pertama itu memahami jumlah data dan atribut. Kedua, menghitung statistik deskriptif seperti medan, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Ketiga, memeriksa missing value. Keempat, mendeteksi outlier menggunakan box plot atau metode IQR. Kelima, menganalisis distribusi data menggunakan histogram. Keenam, menganalisis hubungan antar atribut menggunakan correlation matrix dan heatmap. Ketujuh, membandingkan karakteristik pasien diabetes dan non-diabetes. Kedelapan, melihat distribusi kelas menggunakan PI chart atau coin plot. Kesembilan itu menyusun kesimpulan hasil analisis. Melalui EDA kita dapat memahami pola data dan menentukan langkah preprocessing yang tepat sebelum membangun model klasifikasi. Nomor 7 itu ada classification feature and label kasus prediksi diabetes, termasuk masalah klasifikasi karena tujuan akhirnya adalah menentukan apakah pasien termasuk kategori diabetes atau tidak. Fitur ini yang digunakan yaitu pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, AGE. Sedangkan label yang digunakan adalah outcome. Proses pembangunan model dilakukan dengan membagi data menjadi training dan data testing. Data training itu digunakan untuk melatih model agar mengenali pola yang ada pada data. Setelah itu dilakukan pengujian menggunakan data testing untuk mengetahui kemampuan model dalam melakukan prediksi. Hasil evaluasi data diukur menggunakan accuracy, precision, result, dan confusion matrix. Adapun nomor 8 itu algoritma yang dipilih menurut saya algoritma yang paling sesuai untuk kasus ini adalah logistic regression. Alasannya karena cocok untuk klasifikasi biner, mudah dipahami dan diinterpretasikan, cepat dalam proses pelatihan, mampu memprediksi probabilitas seseorang terkena diabetes. Selain itu, logistic regression sering digunakan dalam bidang kesehatan karena hasilnya mudah dijelaskan kepada tenaga medis maupun pihak manajemen rumah sakit. Dengan model ini, proses deteksi dini diabetes dapat dilakukan dengan cepat sehingga membantu dalam pencegahan dan penanganan penyakit. Demikian penjelasan saya mengenai prediksi risiko penyakit diabetes menggunakan dataset Female Indians Diabetes. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.